seorang jurnalis bersama komunitas orang peduli Indonesia Kopi dan IBF mengadakan pertemuan silaturahmi guna menyatukan persepsi dengan moto bersama kita bisa bertempat di Kuo Kopi Tangerang Selatan pada Senin 28 November tahun 2022. Hadir dalam pertemuan tersebut, jurnalis dari media Arneus Adi Gunawan bersama Joko dan beberapa rekan media dari komunitas orang peduli Indonesia yang diketuai oleh pengusaha sekaligus pemilik Kuo Kopi yakni Robert didampingi tim. Kemudian Misbah beserta tim dari International Business Futures IBF yang bergerak di bidang trading dan Teddy Meyadi. Dalam pertemuan tersebut membahas diantaranya pelaksanaan pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam naungan komunitas orang peduli Indonesia, pendidikan dan pelatihan jurnalistik, kemudian bisnis yang akan bekerja sama dengan IBF. Pada kesempatan itu, masing-masing perwakilan dari jurnalis, komunitas orang peduli Indonesia dan IBF memaparkan program dan gagasannya untuk disatukan persepsinya menjadi sebuah konsep yang akan diimplementasikan. Ini apa nih Om? Wah, ini ada Benua ya? Benua Kopi ya? Wah, Om, kalau Om dari mana Om? Izin Om. Oke. Dari PT IBF. Oke, apa tuh kepanjangan IBF Om? International Business Bidang. Oke. Bidangnya apa Om? Kita ini di bidangnya trading. Oke. Trading, ada program edukasinya Bu? Kebetulan kita memang welcome ya untuk memberikan sosialisasi dengan masyarakat supaya mereka itu melek dengan trading. Oke, Bu, sudah ada yang bekerja samakah orang media dengan IBF? Saat ini belum ya. Berarti membuka kesempatan untuk 150 media untuk bekerja sama dengan IBF? Oke. Terima kasih. Dengan Ibu siapa Bu? Dengan Lili. Lili. Om, dengan Om siapa? Dengan Tio. Oke, kalau yang ini orang ganteng yang punya Kuo Kopi. Oke. Bersama Kuo Kopi. Usai pertemuan di Kuo Kopi Tangsel, jurnalis dari media Arneus Adi Gunawan bersama Joko berlanjut menemui pengelola situ Parigi Bolo yang akrab disapa Abo untuk membahas pembentukan Popdarwis. Luar biasa. Demikian laporannya. Terima kasih. Wassalamualaikum. SMA Negeri 1 Kutasari menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum membuka acara proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 di Aula Sekolah pada Kamis 1 Desember tahun 2022. Saat ditemui awak media, Kepala Sekolah SMAN 1 Kurniasih mengatakan diadakannya penguatan profil pelajar Pancasila agar siswa SMA Negeri 1 Kutasari menjadi peserta didik yang berjiwa dan berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Negeri 1 Kutasari pada
Karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang mengusung tema kearifan lokal. Para siswa belajar langsung kepada narasumber kearifan lokal yang ada di sekitar Kecamatan Kutasari. Dari hasil pembelajaran mereka, diharapkan mereka dapat menambah pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai yang ada yang baik di balik kesenian dan tradisi lokal yang ada di Kecamatan Kutasari. Harapannya, para siswa dapat merefleksikan nilai-nilai yang terdapat di baliknya dan dapat menerapkannya pada kehidupan sehari-hari yang pada akhirnya dapat menguatkan profil pelajar Pancasila. Aneka karya, produk, dan pagelaran ditampilkan pada gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila SMA Negeri 1 Kutasari hari ini. Berapa hari Bu kegiatan yang dilaksanakan Bu? Oh ya, gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan selama 2 hari, tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 2 Desember 2022. Aneka karya berupa ruang bioskop yang menampilkan video dokumenter dari berbagai kearifan lokal, ruang pameran fotografi dan foto, kemudian ruang pameran berbagai aneka karya dan produk anak-anak, kemudian pagelaran karya yang dilaksanakan di lapangan tengah SMA Negeri 1 Kutasari. Terima kasih Bu. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Kutasari menjadi siswa-siswi yang memiliki profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Bagaimana profil pelajar Pancasila itu, Bapak Ibu? Yaitu pembelajar sepanjang hayat, Bapak Ibu, yang memiliki ada 7 tema yang akan kami usung untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Dan untuk semester ini kami mengusung tema yaitu kearifan lokal, Bapak Ibu. Dan Proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 dengan sistem blok yaitu selama 1 minggu penuh sesuai alokasi waktu dengan memilih tema kearifan lokal dan kewirausahaan. Pelaksanaan penguatan profil pelajar Pancasila ini sekaligus pembukaan rangkaian kegiatan diantaranya kesenian budaya Jawa, pameran wirausaha, dan pemutaran film kegiatan siswa-siswi SMA Negeri 1 Kutasari. Guna mencegah tingginya angka stunting, pihak pemerintah Desa Rancamulya Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan rembuk stunting, kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Desa Rancamulya, Ketua BPD Rancamulya, Kader Posyandu Desa Rancamulya, KPM, Sekmat Gabuswetan dan tenaga ahli Kemendes yang ditugaskan di wilayah Indramayu tersebut dilaksanakan pada Jumat tanggal 2 Desember tahun 2022.
yang dimulai sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 11:06 waktu Indonesia Barat, di Aula Balai Desa Rancamulya, Kades Rancamulya Tarda dan juga Ketua BPD Desa Rancamulya dalam kesempatan itu mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung adanya kegiatan rembuk stunting di hadapan undangan yang hadir. Tenaga ahli Kemendes yang ditugaskan di wilayah Indramayu Wahyudi memaparkan edukasi seputar stunting. Dari Indramayu, Jawa Barat, Baebudin melaporkan. Sangat berkaitan dengan usia 18 tahun ke atas, berarti sudah lulus SMA. Nama lengkap dan gelar? Pak Wahyudi SHI, dari tenaga ahli Kementerian Desa, dan ditugaskan di wilayah Indramayu. Kegiatan hari ini kan ada rembuk stunting di Desa Rancamulya. Apa sih yang mau disampaikan melalui rembuk stunting ini? Yang pertama, bahwa rembuk stunting itu adalah upaya pengambilan solusi persoalan stunting yang ada di Rancamulya. Nanti menghasilkan sebuah rekomendasi kegiatan-kegiatan apa yang sesuai dengan masalah stunting yang dihadapi di Rancamulya. Nanti outputnya itu adalah berita acara kegiatan yang akan diusulkan nanti pada saat musyawarah desa penetapan APBDes 2023. Perihal stunting nih, apakah ada semacam deadline untuk penyelesaian tugas? Nah, kalau deadline itu kan kita evaluasi tiap tahun. Cuman kali ini program nasional Pak ya, paling deadline-nya adalah yang menentukan dalam pusat kapan berakhirnya stunting. Kali kita hanya melaksanakan program nasional dan sampai hari ini sudah berlangsung dari mulai 2018, berarti sudah 4 tahunan. Nah, kapan berakhirnya itu adalah wilayah pusat. Untuk mengejar target yang sudah dirembuk agar mencapai angka stunting yang menurun, apa saja sih langkah-langkahnya? Nah, langkah-langkahnya itu tadi Pak, yang dibahas di dalam rembuk itu, karena mereka kan pelaku kesehatan yang di desa itu gabungan, ada BKK, ada posyandu, ada KPM, ada pembangunan manusia, ada Puskesmas, LKP. Nah, itu mereka melakukan rembuk dan juga memantau apakah kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan atau tidak. Nanti setiap 3 bulan mereka kumpul membahas tentang progres pemantauan daripada kegiatan yang hari ini diusulkan. Nah, nanti perjuangan mereka itu terakhir nanti pada saat musyawarah APBDes. Mereka nanti hadir lagi memastikan bahwa usulan ini masuk ke dalam kegiatan di desa. Untuk harapannya apa, Pak? Ya, harapan kita itu ya di Desa Rancamulya, wabil khusus Indramayu, sesuai dengan target Ibu Bupati 2004 itu adalah zero ya, kosong. Nanti ada PR 14,sekian% ini. Nah, kayaknya kalau 2 tahun kalau semua komponen stakeholder dari mulai Gesit, PTD, Dinkes dan lain-lain itu sama-sama gotong royong mengatasi stunting, kita optimis karena percepatannya cepat. Indramayu itu 14 itu kan dari kemarin kan cuma dari 399 29 14%, itu 14 ya kayaknya kalau sampai 2024 kayaknya tuntas, mudah-mudahan itu. Amin. Oke, makasih Pak ya. Siap. Kondisi jalan provinsi terlihat rusak. Jika hujan reda, air bekas hujan menggenang pada lubangan jalan. Pengendara KR2 maupun KR4 pun berjalan dengan pelan-pelan saat melintasi di jalan provinsi yang berada di wilayah Gabus Wetan Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat tersebut. Belum adanya perbaikan di jalan tersebut sehingga para pengguna jalan yang melewati di jalan tersebut harus lebih berhati-hati guna menghindari terjadinya laka lantas. Salah satu pengguna jalan, Wati, berharap adanya perbaikan jalan. Ia mengeluhkan jalan yang berlubang dan bila mengendarai KR2 bingung mencari jalan karena jalan yang berlubang kini tergenang air. Takut terpelosok, jadi milih jalannya di pinggiran. Tadi pagi hujan,
Ini air bekas hujan menggenang di lubangan jalan. Minta cepat diperbaiki, biar jalannya bagus tidak seperti sekarang ini, ungkapnya. Kamis tanggal 1 Desember tahun 2022 siang. Salah satu pengemudi KR4, Sabta yang hendak melintas di jalan tersebut merasakan dirinya kesal sebab ia yang sering melewati jalan tersebut belum juga adanya perbaikan jalan. Ini jalan banyak banget lubangnya kok belum saja diperbaiki. Masa sih tidak ada laporan? Apa nunggu jalannya hancur lebur, baru diperbaiki? Kesalnya, adanya informasi jalan provinsi yang rusak. Semoga saja ada perhatian khusus dari pihak PUPR Jawa Barat agar jalan terkondisi lebih baik lagi sehingga tidak dikeluhkan lagi oleh para pengguna jalan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Baebudin melaporkan. Jalan di Desa Rancamulya, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat terkondisi rusak dibiarkan begitu saja tanpa adanya perhatian khusus dari pihak Dinas PUPR Kabupaten Indramayu. Adanya kondisi jalan rusak tersebut, Erwin saat melintas di jalan tersebut pada Rabu tanggal 30 November tahun 2022, merekam video dan memotret. Di jalan tersebut tepatnya di depan Balai Desa Rancamulya terlihat jalan sudah dicor, namun dari jalan yang sudah dicor tersebut di sebelah utara dan selatan dari jalan cor terlihat jalan masih terkondisi rusak. Dari Indramayu, Jawa Barat, Baebudin Ernis melaporkan. Ormas OI Indramayu melakukan galang dana untuk membantu korban gempa Cianjur di 4 wilayah yakni Haurgelis, Terisi, Jatibarang dan Karangampel Kabupaten Indramayu selama 2 hari. Sabtu tanggal 26 November tahun 2022, dan Minggu tanggal 27 November tahun 2022. Hasil penggalangan dana di wilayah Terisi memperoleh sejumlah Rp1.175.000 yang terlibat dari Badan Pengurus Kelompok OI Kesaksian ada 9 orang, dari Badan Pengurus Kelompok OI Celoteh 1 orang, dari Karang Taruna Desa Ranjeng, dan dari Irmas Takwa Desa Ranjeng. Acara dimulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, kata Tony Eriwanto dari Badan Pengurus Kelompok OI Kesaksian yang ditugaskan sebagai koordinator galang dana di wilayah Terisi. Ketua Ormas OI Indramayu Ali Said SPDI mengatakan, hasil galang dana untuk membantu korban gempa Cianjur di wilayah Haurgelis terkumpul Rp1.750.000. Untuk di wilayah Jatibarang Rp269.000 dan Karangampel Rp1.136.000. Dari Indramayu, Jawa Barat, Baebudin melaporkan. Untuk acara berjalan lancar, adalah ya pertama-tama ucapan terima kasih. Ya, saya selaku perwakilan dari Badan Pengurus Kabupaten OI Indramayu. Ini nama saya Tony. Orang biasa memanggil saya di rumah Tony. Nama KTP juga Tony sih. Saya di BPK sebagai Departemen Akhlak. Ya, alhamdulillah acaranya lancar. Atas terima kasih BPK OI Kesaksian, OI Celoteh, Firmas Takwa Ranjeng dan Karang Taruna Desa Ranjeng. Terima kasih atas partisipannya. Semoga apa yang kita peroleh hari ini bisa mengurangi beban saudara kita yang ada di sini. Amin. Amin. Walaupun tidak sepenuhnya kita bisa membantu mereka, ya setidaknya 0,1 ataupun berapa persennya kita bisa mengurangi beban dari saudara-saudara kita yang ada di sini. Ya, agenda dari BPK sebenarnya Sabtu dan Minggu. Acaranya hari Sabtu dan Minggu. Ya, besok masih ada di sini, masih hari lagi. Tetap jam 1. Kalau bisa lebih awal lagi supaya hasil yang kita peroleh lebih maksimal. Perolehan hari ini Rp1.190.000.
dipotong buat di Aqua 15.000. Jadi total keseluruhan anggaran di hari Sabtu 1.175.000. Kemanusiaan hiduplah. Komunitas Sahisema Indramayu bersama Pamong Desa Wirakanan, Karang Taruna Wira Bakti Desa Wirakanan dan Baroks of Distrik Kisrot melaksanakan aksi galang dana untuk membantu korban gempa Cianjur di jembatan samping jalan. Tetapnya di depan halaman Balai Desa Wirakanan Kecamatan Kandang Haur Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. Dengan peralatan musik lengkap dengan sound system yang sudah disiapkan oleh komunitas Sahisema, terlihat seorang penyanyi wanita sedang berkaraoke musik dangdut. Sebagian dari mereka ada yang berada di tengah jalan dan juga di samping jalan sembari membawa kardus dengan berlabelkan penggalangan dana untuk membantu korban gempa Cianjur. Di samping jalan pun terpasang spanduk yang bertuliskan, "Pray for Cianjur." Tak hanya di pinggiran jalan saja. Dari mereka yang tergabung komunitas Baroks of Distrik Kisrot beranjak ke rumah penduduk untuk mencari donasi. Aksi galang dana tersebut dimulai siang sampai sore hari. Namun, karena ada naya hujan yang deras maka mereka berhenti dan berteduh di aula Desa Wirakanan. Pendiri komunitas Sahisema, Samsudin kepada Air News. Ia mengatakan bahwa komunitas Sahisema diketuai oleh Anto Suprapto. Pihaknya melaksanakan galang dana di wilayah Anjatan Haur Gelis dan Kandang Haur. Dari Indramayu, Jawa Barat, Bae Budin melaporkan. Kita bergerak di bidang, bukan saja di bidang kemanusiaan, tetapi lebih kepada mengingat kematian. Dan prioritas kita sasarannya adalah menyentuh hati orang-orang yang jarang tersentuh oleh agama. Nah, nama komunitasnya namanya Sahisema, sadar hidup setelah mati. Bahwa sesudah mati itu sebenarnya adalah kehidupan yang hakiki. Nah, maka kita harus mempersiapkan bekal di kehidupan yang abadi, seperti itu. Nanti rencananya berapa hari untuk penggalangan? Nah, untuk penggalang donasi ini kita sampai tanggal 4 Desember. Dari sejak tanggal 25 Desember sampai 4 Desember di pindah-pindah titik. Hari pertama kita menggalang donasi di daerah Kedung Bungu, Kecamatan Anjatan. Hari kedua kita di Haur Gelis. Hari ketiga di Kecamatan Anjatan. Nah, sekarang di hari keempat di Desa Wirakanan, Kecamatan Kandang Haur. Untuk hasil galang dana sementara ini, nah, sudah terkumpul donasi yang masuk berupa uang 10.645.000. Untuk yang berbentuk barang itu belum kita inventarisir, masih di titik-titik yang berbeda, belum kita kumpulkan. Nah, untuk donasi apakah berupa obat-obatan ataupun sembako untuk pakaian layak pakai, apakah diterima? Iya, diterima apa saja. Dan alhamdulillah sebagian donasi yang kita dapat sudah kita luncurkan bersama rombongan BPBD Indramayu yang dipimpin langsung oleh Bupati Indramayu kemarin malam. Oh iya. Iya, di Anjatan tuh. Untuk apa yang mau disampaikan dari sampean kepada para korban gempa yang ada di Cianjur? Ya, kami hanya bisa menyampaikan yang pertama adalah sabar dan tawakal. Karena musibah ini menimpa saudara kita di sana. Jadi bagi para korban yang masih terselamatkan, mohon bersabar, tetap semangat. Ini adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti di balik itu semua ada hikmah yang sangat berharga. Bagi korban yang masih hidup, kemudian saudaranya, anaknya, atau siapa orang tuanya yang mungkin Allah panggil, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ketabahan. Gitu. Nah, untuk ucapan kepada para donasi yang sudah menyisihkan rezekinya melalui ya, tentunya untuk kepada para donasi yang telah menyisihkan sebagian rezekinya baik berupa materi ataupun imateri, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya, kepeduliannya. Sangat kami apresiasi banget gitulah. Tanpa para donasi, para donatur, kita apalah artinya. Seperti itu. Ada lagi yang mau disampaikan?
Yang disampaikan adalah kita belum finish nih, masih sampai tanggal 4, kurang lebihnya 5 hari ke depan. Kita akan terus menggalang donasi sampai nantinya kita sendiri yang akan memberikan donasi ini kepada para korban di sana. Insya Allah tanggal 6 Desember kita berangkat ke sana. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita diguyur hujan, namun tidak pernah mematahkan semangat kita untuk berjuang mencari donasi buat saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Cianjur sana. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat donasi dari sedulur Pegagan Losarang yang namanya tidak mau disebutkan, pakai hamba Allah saja, yaitu berupa paketan obat-obatan, makanan siap saji, juga pakaian yang masih layak pakai. Alhamdulillah, subhanallah, ini dorongan yang luar biasa. Tentunya buat kita Sahih Sema satu kehormatan yang sangat luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.